Dukungan partai politik bagi Anies Baswedan untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta telah memenuhi ambang batas pencalonan. Praktis, Anies kini mengantongi sekitar 39 kursi DPRD dari PKS, Nasdem, dan PKB. Jumlah itu melampaui syarat untuk Anies mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Dengan situasi itu, lantas siapa figur yang berani menantang Anies bertarung merebut Jakarta 1? Baik PDI Perjuangan dan parpol-parpol di Koalisi Indonesia Maju saat ini masih berhitung siapa figur yang mampu menyaingi Anies. Ini tentu situasi yang sulit untuk mereka, karena berdasarkan survei, Anies saat ini adalah figur yang belum tertandingi. Keputusan atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Jadi kita sudah exercise uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Artinya Kim tidak khawatir jika melawan Anies? Enggak. Menang ya Pak? Enggak, Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Ini yang sekarang sedang kita ramu, komunikasi tetap kita jaga dengan teman-teman Kim. Tapi juga sambil kan kita menyampaikan ya, misalnya Ridwan Kamil itu sebenarnya ya kalau memang mau menang dan kita ingin menang sama-sama gitu, kenapa nggak di Jawa Barat? Nah Jakarta kita bicarakan kayak mana, itu positioning Golkar per hari ini. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita, tapi kalau permintaan rakyat pasti kita ikuti. Majunya Anies dengan dukungan PKS, Nasdem, dan PKB memberikan gambaran peta kekuatan Pilkada Jakarta. Dengan sejumlah parpol yang belum mengusung kandidat, bukan tidak mungkin Pilkada Jakarta akan diikuti 3 poros. Potensi poros ketiga itu sangat memungkinkan, terutama bagi posisi yang sekarang belum clear, yaitu PDIP dan PKB. Jadi poros 3 itu kemungkinan besar siapa aja? Kemungkinan 2 itu, karena PKB memiliki sekitar 10 kursi, kemudian PDIP memiliki 15 kursi, dan itu sudah cukup memenuhi syarat 20% di Jakarta. Dan sepertinya PKB juga berhitung, karena yang dilakukan PKS ini kan menjalankan ilmunya PKB di Pilpres kemarin. Yaitu wakilnya dikasih. Deklarasi Amin itu kan ngedil antara Pak Surya Paloh dengan Caimin. Adapun kemudian waktu itu yang PKS sudah berdarah-darah dari awal ikut mengkampanyekan, itu di fait accompli. Lo mau ikut syukur alhamdulillah, nggak ikut ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kemudian difotokopi oleh PKS di Jakarta. Namun Anies tetap harus waspada. Elektabilitas yang tinggi tentu bukan satu-satunya jaminan. Karena faktor pendamping juga harus Anies pertimbangkan. Tim Liputan, Metro TV. Kembali lagi pemirsa, Mas Hensat, analisa Anda sebetulnya kenapa sih PKB itu tidak sreg dengan Sohibul Iman? Karena faktor Sohibul Imannya atau karena PKB memang mau kadernya sendiri yang menjadi wakil Anies? Ya tentunya itu ya, yang diharapkan mungkin perhitungannya Anies itu adalah PKS sehingga wakilnya bisa dari yang lain. Nah ini kan perhitungan-perhitungan seperti ini yang belum clear hingga saat ini. Walaupun menurut saya memang keinginan PKB untuk jadi atau masuk ke dalam kertas suara itu adalah hal selanjutnya, walaupun mereka ada keinginan juga untuk berterima kasih ke warga Jakarta karena kursinya naik, maka akan bela Anies, tapi kan kepentingan partai nampaknya didahulukan ya. Dengan hadir di kertas suara ternyata memang jauh lebih menguntungkan buat PKB daripada tidak sama sekali. Lagi pula kalau kita lihat bila nanti jadi kerjasama antara PDI Perjuangan dan PKB, ini kan bukan saja kerjasama yang pertama. Bayangkan saja kalau koalisi ini terjadi atau kerjasama ini terjadi, maka konstelasi Jakarta dan Jawa Timur, PKB dan PDI Perjuangan bersama-sama itu akan seiring sejalan gitu ya. Dan kalau kita analogikan kan PKB yang banteng gitu ya dengan hijaunya PDIP yang banteng dengan hijaunya PKB kan cocok juga tuh. Banteng kan sama rumput saling menguatkan. Jadi memang itu menurut saya sih sebuah jalan. Memang ada satu hal lagi yang kalau di Jakarta itu adalah persoalan rezim. Karena memang tidak mudah membuat
PKB akhirnya yang tadinya sudah mengklaim mendukung Prabowo, kemudian akhirnya meninggalkan kubu Prabowo lagi Pilkada Jakarta ini, walaupun banyak yang berkata bahwa Pilpres atau nasional itu berbeda dengan Pilkada. Maka itu tadi kalau menurut saya PDI Perjuangan kalau memang mau mengajukan atau mau menjadi partai pengusung di Jakarta, dia harus cepat untuk mendapatkan dukungan dari PKB. Oke. Dan yang harus ditawarkan oleh PDI Perjuangan ke PKB keberanian gitu. Baik. Mas Hensat, siapa sih pasangan yang paling potensial terbentuk kalau PDI Perjuangan jadi kolab dengan PKB? Siapa? Ahok, Ida Fauzia, atau siapa menurut Anda? Ya, dari PDI Perjuangan kan antara Pak Ahok, Pak Andika belum firm ya, ajukan atau Pak Ahok. Tapi yang jelas kalau di PKB saya, nama-nama yang diterima seperti Pak Hasbi Allah itu juga diterima. Ibu Ida Fauzia juga bisa terima. Tapi ini kan lawan incumbent ya, Anies Baswedan yang juga pada saat Pilpres bersama PKB. Jadi kalau Mbak Zilvia kira-kira siapa, mungkin Andika Ida Fauzia akan menjadi pasangan yang cukup ideal ya, mewakili kaum perempuan. Oke. Mas Eno, apakah komunikasi PDI Perjuangan dengan PKB sudah sampai tahap untuk exercise nama-nama siapa yang mau dipasangkan dari PDI Perjuangan dan PKB? Itu dipimpin langsung secara serius ya oleh teman-teman DPP yang melakukan komunikasi politik. Pak Ahmad Basarah melakukan penjajakan terus-menerus, komunikasi terus terkait dengan kesamaan-kesamaan itu. Gagasannya sama enggak, programnya sama enggak, kesamaan sejarahnya sama atau tidak. Lalu nama-nama tentu semuanya digodok, artinya simulasi atau analisis itu terjadi terus-menerus gitu. Dan dengan teman-teman partai-partai dimanapun di setiap daerah dilakukan hal semacam itu. Dengan PKB pun di Jawa Timur juga kita semakin intens. Artinya banyak tempat kami melakukan penjajakan. Tapi Jakarta sekali lagi Mbak, ini daerah yang saya kira sangat seksi, saya kira sangat menjadi pusat perhatian dari seluruh elemen politik yang ada, dan ini akan sangat berkorelasi sebenarnya dengan pemilu selanjutnya, baik di Pilgub maupun di Pilpres 2029. Sehingga tentu kami tidak boleh gegabah, kami tidak boleh sembrono, dan kami harus menghitung betul langkahnya. Lebih baik berhati-hati bagi kami daripada muncul di awal lalu kemudian memungkinkan ruang untuk berubah-ubah. Kami rasa nanti buat PDI Perjuangan lebih baik kami matang dulu, sematang mungkin baru kami melakukan suatu pengumuman yang dilakukan oleh Ketua Umum. Jadi kalau saya spill sekarang kayaknya surprise atau wow efeknya akan berkurang nanti pada saat diumumkan kurang lebih. Tapi nama Anies masih jadi salah satu kandidat dari PDI Perjuangan ya, Mas Eno? Iya, tentu itu diusulkan oleh DPD, Mas Anies. Artinya kami juga pertimbangkan betul nama beliau. Tetapi kan sekali lagi ada satu dorongan secara internal bahwa kita juga harus mengajukan calon di Jakarta untuk kontestasi sebagai etalase politik. Saya rasa itu berjalan beriringan ya dengan potensi skenario-skenario lain. Oke, kalau begitu kita akan lihat ya skenario apa yang akan terjadi ke depan. Terima kasih Mas Eno dan juga Mas Hensat sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.